Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Wa inna lahu lahafidhun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Jami'ar Rahmah yang saya hormati, yang saya muliakan, seluruh jamaah as-shaimin yang sedang pada puasa, yang kami hormati, yang kami muliakan, yang mudah-mudahan oleh Allah juga kita semuanya dimuliakan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita taufik, memberikan kita kekuatan dengan sehat, dengan panjang umur, dengan iman wal Islam, kekuatan kita bisa melaksanakan ibadah yang terhitung berat, Pak, ibadah ini. Ibadah puasa ini ibadah yang berat. Karena kita harus lapar, harus haus. Padahal makanan ada, minuman ada. Tetapi itulah, kita rela berlapar-lapar, rela berhaus-haus demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita hari ini dan hari-hari yang akan datang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat dan pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan pengkajian surah Thaha. Kemarin sudah sampai di ayat yang ke-13. Kita lanjutkan ayat ke-14 dan seterusnya. Sebelumnya kita bacakan dulu, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا لا إله إلا الله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العلي. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam bi muradi bidzalik. Setelah Nabi Musa ada di Bukit Tur Sina, beliau melihat keajaiban api, yang mana api itu nempel di sebuah pohon. Pohonnya itu tidak terbakar, tetap hijau, dan api pun tidak padam, padahal di dalam daun-daun api, di dalam daun-daun pohon itu banyak
salju-salju dan air-air. Inilah yang membuat Nabi Musa menjadi takjub. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah." Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Jadi kalau kita ragu-ragu kepada mana Allah itu, dulu pernah ada Nabi Musa berdialog dengan Allah. Dulu pernah ada Nabi Muhammad Isra Mi'raj lalu berdialog dengan Allah. Yalah kita ini pengen melihat Allah, siapa kita ini? Kita ini makhluk yang tidak jauh. Jauh sekali dengan para nabi? Jauh. Nah, bagaimana mungkin kita akan bisa bertemu dengan Allah secara langsung? Ya, jadi intinya adalah jangan kita bertanya apakah iya Allah ada. Orang yang menanyakan Allah itu apa ada atau tidak ada berarti imannya belum mantap. Ya. Kalau orang yang imannya mantap tidak akan bertanya apa iya Allah ada. Yakin Allah ada. Innani anallahu la ilaha illa ana. Kata Allah, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Waktu itu kira-kira ada enggak yang menuhankan selain Allah? Di waktu zaman Nabi Musa. Banyak, Pak. Yang menuhankan dewa, yang menuhankan patung-patung sesembahan dia, yang menuhankan kepada matahari, kepada pohon-pohon. Banyak. Berarti itu semua adalah hanya imajinasi. Hanya pola pikir manusia yang salah. Karena tidak berdasarkan dalil. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ayat yang ke-14. Fa'budni, maka sembahlah aku. Berarti maksudnya Allah. Kau sembahlah aku Musa. Wa aqimis sholata. Dan kau dirikan sholat. Li dzikri, untuk mengingat aku. Ayat yang ke-15. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kiamat itu atiyatun, akan datang. Akan tiba pada waktunya. Akadu ukhfiha. Aku merahasiakan waktunya. Hampir-hampir dirahasiakan itu hampir tidak rahasia lagi. Akadu ukhfiha. Aku rahasiakan waktu hari kiamat itu kapan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kiamat akan terjadi? Litu jeza. Agar dibalas kullu nafsin, setiap orang. Bima tas'a, terhadap apa yang dia pernah lakukan di dunia. Ini hati-hati nih. Ya, pengadilan dunia kalau memang sesuai dengan yang Allah syariatkan, itu maka selesai. Tetapi kalau pengadilan dunia tidak sesuai dengan syariat Allah, maka diadilin lagi nanti di sono. Ya, karena tidak terpakai pengadilan dunia ini kalau tidak sesuai dengan syariat. Baik, ini ayat 3 ini. Yang pertama, innani anallahu la ilaha illa, dua ayat ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang kedua, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Ayat ini hadirin rahimakumullah adalah mengisyaratkan kepada jumlah agama. Jadi agama ini fa inna usula hadzal bab tarji'u ila salasatin. Asal daripada bab yang Allah nyatakan tadi, akulah Allah dan seterusnya, itu kembali kepada 3 permasalahan. Yang pertama ilmul mabda. Kedua ilmul wasat. Yang ketiga ilmul ma'ad. Ilmul mabda itu adalah ilmu di mana awal yang mengadakan segala sesuatu dialah Allah. Jadi ma'rifatullah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Itu namanya ilmu tauhid. Jadi asal dari segala ilmu, usul dari segala ilmu, yaitu ilmu tauhid, mengenal Allah. Jadi begini Pak, kalau diibaratkan pohonnya. Pohon itu adalah ada akar, ada batang. Ya kan gitu. Akar dan batang itu menyimpulkan bahwa itu ilmu tauhid. Asalnya pohon itu sendiri, asalnya ilmu itu sendiri.
Baru ada furu. Apa itu furu? Cabang. Ada yang cabangnya 1, 2, 3, 4, banyak lah ya. Nah, namanya itu ilmu furu itu adalah ilmu fikih. Nah, kemudian yang terakhir adalah ilmu al-ma'ad, ilmu akhirat. Jadi ilmu akhirat itu adalah buah ya, daripada si cabang-cabang pohon tadi itu. Yang akan kita nikmati itu kan buah dari pohon. Yang akan kita nikmati itu adalah balasan dari amalan-amalan perbuatan kita di dunia ini. Nanti kita buahnya menikmatinya di akhirat. Jadi begini Pak. Fa ilmul mabda, adapun ilmul mabda, yaitu ma'rifatullah, itulah yang dihendaki oleh Allah dalam kalimat innani anallahu la ilaha illa ana. Akulah Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Yang mengadakan bumi itu Allah. Yang mengadakan matahari itu Allah. Yang menciptakan langit itu Allah. Yang menciptakan manusia itu Allah. Yang menciptakan seluruh alam semesta itu ada Allah. Jadi Allah itu adalah ilmul mabda. Ilmu di mana dikenalnya segala sesuatu yang ada karena kita mengenal Allah. Nah kalau nggak ada Allah siapa yang menciptakan? Termasuk diri kita sendiri. Nah ini ilmul mabda. Maka Allah katakan innani anallahu la ilaha illa ana. Yang kedua, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini namanya ilmul wasat. Ya. Ilmul mabda itu adalah tempatnya di hati. Ma'rifatullah. Ilmu tauhid. Keyakinan kita yang penuh bahwa Allah Tuhan kita tanpa ada keraguan. Nah kemudian setelah kita itu yakin dengan ilmu adanya Allah, ma'rifatullah, ada ilmu wasat, ilmu pertengahan. Di mana kita hidup dari mulai lahir sampai kita mati, itu yang dipakai ilmu ini. Amalan-amalan atau ilmu fikih. Apa itu ilmu wasat? Ilmu ubudiyah, itu ilmu ibadah kepada Allah. Salat itu kan ibadah, Pak. Ya, ibadah kepada Allah. Ilmu ibadah itu ada dua, Pak. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah dengan badan, ada ibadah dengan hati. Ya. Ibadah dengan badan Allah nyatakan fa'budni wa aqimis sholata. Oh sembahlah aku Musa dan dirikan sholat. Jadi sholat itu adalah sebangsa ibadah yang berhubungan dengan badan. Di situ ada gerak, di situ ada ucap, bahkan ada hati, ucapan hati. Intinya itu adalah gerak dan ucap. Ada sujud, ada ruku ya, itu amalan jawareh seluruh anggota badan kita. Kemudian yang kedua adalah amalan bangsa hati. Apa itu? Lidzikri. Zikir. Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu adalah amalan hati kita. Ada orang termenung di pojokan. Kita tidak tahu orang itu lagi ngapain. Karena dia hatinya kita tidak bisa tebak. Mungkin lagi bingung mikirin hutang. Mungkin lagi bingung dia itu usir sama istrinya karena nggak dapat duit. Tetapi mungkin juga sedang zikir kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita nggak tahu. Jadi ya, ibadah itu ada dua, ibadah yang bangsa jawareh, anggota badan, yang disertai anggota badan kita bergerak. Ada ibadah yang hanya hati kita. Kita Allah isyaratkan fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang ketiga ilmul ma'ad. Ilmul ma'ad itu ilmu di mana kita akan kembali kepada Allah. Ini mesti pakai dalil-dalil dari Allah. Karena kalau dalil pakai falsafah itu tuh nggak ketemu, Pak. Nggak bakal ketemu. Kenapa nggak ketemu? Orang mati itu menurut akal sudah mati nggak bakal bisa hidup lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan senyata-nyatanya bahwa orang yang sudah mati nanti akan dihidupkan kembali dan akan dibalas dia sesuai dengan amal perbuatannya.
Kalau dia itu muslim masuk surga selama-lamanya, kalau dia kafir itu di neraka selama-lamanya. Ini namanya ilmul ma'ad. Penting ini, Pak. Ya, penting. Itulah ya. Baik, kita lanjutkan. Itu Nabi Musa diingatkan agar dia yakin bahwa Tuhannya hanya Allah. Yang kedua, ya agar dalam kehidupannya itu tetap ibadah menyembah Allah maupun tetap zikir kepada Allah. Yang ketiga, dia harus yakin pula bahwa hari kiamat akan datang. Ini semua Allah katakan kepada setiap nabi dan rasul. Setiap nabi dan rasul begitu. Bahwa hari kiamat dan hidup setelah hari kiamat itu adalah hari yang penting. Kata Allah, walal akhiratu, kehidupan akhirat khairul laka. Itu lebih baik bagi kamu minal ula daripada dunia. Wal akhiratu, kehidupan akhirat khairul laka, khairun itu lebih baik, wa abqa dan lebih kekal. Kita di dunia sebentar. Katakan dari lahir kita kaya. Sampai kita nggak pernah kenal yang namanya kesulitan hidup. Yang ada senang, 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 bahagia, bahagia. Sampai kita mati nggak pernah ada rasa sulit di dunia. Paling berapa tahun, Pak? 80, 70, ataupun sekitar itu. Begitu mati, Pak, selesai kesenangan kita di dunia. Artinya, Pak, kehidupan dunia sesenang apapun akan berakhir. Begitupun orang yang sulit, orang yang susah, di dunianya tetap susah, dia sebentar. Nah, yang paling penting, setelah kematian, nanti dihidupkan lagi, itu tuh hidup itu. Yang paling penting. Allah bilang begitu. Ya. Nah, lalu Nabi Musa ini dikasih tahu oleh Allah. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha man la yu'minu biha wattaba'a hawa fatarda. Fala, maka jangan. Bilang ke Nabi Musa. Fala yasuddannaka, maka jangan memalingkan kamu Musa. Anha, dari tidak percaya kepada hari kiamat. Jadi tetap percaya hari kiamat itu ada. Allah yang bilang, fala yasrifanna ya Musa. Fala yasrifannaka ya Musa. Jangan memalingkan kamu hai Musa dari tentang kiamat, an dzikris sa'ah, dari bahwa kiamat itu akan terjadi. Jangan kau terpalingkan oleh kata-kata manis dari siapapun. Sekarang kan banyak, Pak, orang-orang yang punya falsafah, orang-orang yang punya teori bahwa setelah hidup ini lalu mati itu tidak ada kehidupan lagi. Mana buktinya? Mereka pakai dalil-dalil ilmiah, Pak. Inilah segala macam. Ini nggak bakal ketemu, ya nggak bakal ketemu. Kalau memang katanya siksa kubur itu ada, buktikan. Lah bagaimana ngebuktikannya, Pak? Wong itu barang gaib. Ini ada firman Allah dalam surah apa ya? Ali Imran. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinallaha yajtabi min rusulihi may yasha. Wa ma kana Allah, tiadalah Allah. Liyutli'akum, kok dia itu memperlihatkan kepada kamu 'alal ghaib, terhadap yang gaib-gaib. Allah tidak mau memperlihatkan kepada kita-kita yang gaib-gaib. Walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yajtabi, milih, bahwa ada dia orang yang dipilih yang bisa melihat yang gaib-gaib, mirrusuli, dari utusan-utusannya, mayyasha, dan orang yang Allah kehendaki bisa melihat yang gaib. Artinya apa, Pak? Artinya yang gaib-gaib sengaja oleh Allah digaibkan. Surga itu ada, tapi dibikin gaib oleh Allah. Neraka itu ada, dibikin gaib, tidak kelihatan. Andaikan neraka itu kelihatan, ada apinya yang membara-bara, apinya yang sangat menjulang tinggi, ya. Lalu kita kelihatan, Pak, di situ ada pidato, inilah akibat nanti orang yang tidak percaya kepada Allah. Lah bagaimana mau nggak beriman?
Ya, atau surga dengan seluruh keindahannya. Diperlihatkan, dipertontonkan oleh di atas. Orang lihat ke atas, oh itu surga. Lalu ada yang bilang di atas, inilah surganya Allah. Percayalah kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ya orang pasti akan percaya. Apa artinya? Apa namanya? Liyabluwakum, untuk menguji kalian mana yang baik. Itu nggak ada artinya, Pak. Jadi diujinya kita tidak bisa melihat yang gaib-gaib itu karena lagi diuji. Percaya enggak kamu? Ngikutin pendapat siapa kamu? Ini pendapat orang pinter. Tingkatnya profesor. Bahwa katanya tidak ada kehidupan setelah kematian. Banyak Pak ahli-ahli falsafah Yunani. Ya, termasuk si Lenin itu kan Marxisme. Itu dia punya falsafah yang namanya falsafah komunis. Ada yang liberal. Ada yang ateis. Ini jangan dipercaya. Karena mereka berkata begitu itu tidak berdasarkan wahyu dari Allah. Semua nabi itu membawakan bahwa Allah itu Tuhan kita dan kiamat akan terjadi. Ya, Nabi Musa itu dibilang begitu. Kenapa? Karena Nabi Musa akan berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Ateis, Pak. Dia tidak percaya ada Tuhan. Makanya dia, karena orang pada percaya sama Tuhan, dia memproklamirkan dirinya, oh Tuhan itu gua nih. Lu kalau mau nyembah, gua aja. Jadi ateis sebenarnya Pak, dia nggak percaya. Maka ketika nanti bertemu dengan Nabi Musa, Tuhan lu siapa? Musa, lu dari kecil sama gua, bayi sama gua, lu tiba-tiba datang sekarang, kok tiba-tiba membawa ada nama Tuhan. Lu itu sambat di mana Musa? Gua nggak percaya. Ya, tetapi nanti Nabi Musa dikasih tanda supaya Fir'aun itu dengan tanda yang dibawa Nabi Musa diantaranya tongkat jadi ular dan juga tangannya ini dimasukin ke ketek. Ada juga bisa dimasukin ke saku. Begitu ditarik keluar cahaya. Sangat terang sama seperti cahaya matahari. Itu dua ayat itu yang membuat nanti Fir'aun tercengang. Ya, adapun kalau memang ular jadi tongkat jadi ular, itu di Fir'aun itu udah ada, Pak. Tukang-tukang sihir Fir'aun banyak begitu. Makanya tanda yang satu lagi inilah yang nanti Fir'aun akan tercengang. Dan ketahuilah Pak, ulernya Nabi Musa, kalau kita lihat di film-film kan ya, itu kan kecil Pak. Ulernya Nabi Musa di dalam tafsir itu mangapnya saja 40 dhiro. 40 dhiro berapa Pak? 20 meter. Itu mangapnya. Dari ujung rongga bawah sampai rongga atas 40 meter. Itu Nabi Musa ulernya bisa maksimal segitu. Panjangnya bisa 1 mil, 1.600 meter. Jadi 1,5 kilo lebih. Kira-kira gedenya segede apa? Yang ideal. Kilo kan segede paha. Mungkin. Itu ular itu sebesar itu. Saya bacakan di sini nanti ya pada waktunya. Makanya itu yang membuat Fir'aun takut, Pak. Sedangkan ular yang dibuat oleh orang-orang tukang sihir, ya kecil-kecil biasa disedot sama dia. Dimakan sama dia habis. Ratusan bahkan mungkin ribuan, wallahu alam berapa. Disedot. Bahkan kurang dia. Nah lalu ini ular nanti melototin ke Fir'aun. Matanya itu tajam, bersinar merah. Fir'aun diancam begitu. Sampai dia itu lari-lari jatuh. Akhirnya apa katanya? Udah Musa, saya takut, saya takut. Lah Tuhan sih takut sama ular. Itu nanti ya pada waktunya akan sampai. Baik, kita lanjutkan. Wala yasuddannaka, janganlah memalingkan engkau Musa anha daripada mempercayai hari kiamat. Siapa yang memalingkan engkau? Man la yu'minu biha wattaba'a. Orang yang tidak percaya kepada hari kiamat dan dia mengikuti hawa nafsunya. Ai mailu nafsihi, artinya condong kepada nafsinya ila ingkaris sa'ah,
kepada mengingkari hari kiamat. Fa inna munkiral ba'ats, sesungguhnya orang yang mengingkari hari kebangkitan, innama angkarahu, pastinya dia itu mengingkari bahwa kiamat itu kata dia tidak akan terjadi atau hari bangkit dari kubur itu tidak terjadi, ittiba'an karena dia ngikutin lil hawa kepada hawa nafsu, lalid dalil bukan ngikutin dalil. Kalau kamu ikut begitu Musa, fatarda, maka kamu akan binasa. Karena orang nggak percaya kepada hari kiamat sama dengan tidak percaya kepada Allah. Akhirnya dia nanti akan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini sebabnya itu. Jadi fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wa tabahawahu fatarda. Rasulullah Nabi Muhammad saja, Pak. Nabi Muhammad nih, masih lama ya. Rasulullah Nabi Muhammad saja ketika beliau menerangkan tentang hari kiamat, bahwa nanti orang akan hidup lagi setelah kiamat. Ya, hidup lagi. Itu Nabi Muhammad sering diserang oleh orang-orang kafir. Lihat di dalam surah Yasin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Kan begitu tuh. Wa daraba, dan dia membuat lana kepada kami masalan contoh. Siapa ini? Walid bin Mughirah. Seorang kafir yang Nabi lagi pidato nerangin tentang hari kiamat, dia nggak percaya. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah, dia lupa kepada kejadian dirinya. Qala, dia berkata kepada Nabi Muhammad, man yuhyi, man siapakah yuhyi bisa ngidupin al-idhama, ini tulang, wahia ini tulang, romimun sudah rapuh. Jadi dia itu lagi Nabi Muhammad bilang begitu, bicara sama orang Mekah, dia ke Mekah, dipacul tuh Mekah. Diambil tulangnya dibawa di hadapan Nabi Muhammad, lu gila. Ini tulang nih. Kilokan bisa hidup lagi nanti jadi orang. Lu ngarang-ngarang aja lu ya. Itu Nabi Muhammad, Pak. Diprotes sama orang begitu itu dari zaman itu benar. Ya Nabi Muhammad sabar, Pak. Aduh ya Allah. Memang orang dasar orang ini adalah orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Man siapa Muhammad? Yuhyi bisa ngidupin al-idhaman di tulang, wahya di tulang romimun sudah rapuh, nggak mungkin bisa hidup lagi. Maka dijawab oleh Allah, qala, berkata, berfirman Allah, qala man yuhyil idhama ya ram, qul, katakan Muhammad, yuhyiha, akan menghidupkan lagi ke tulang itu, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala mar, yang telah menciptakan pertama kali. Wa huwa, dia Allah Subhanahu wa taala, bikulli khalqin, dalam setiap penciptaannya itu alim, tahu. Bagi Allah mah gampang. Ya, bagi Allah gampang begitu. Ya, akal kita memang sepertinya nggak masuk akal. Bagaimana orang udah mati harus hidup lagi? Padahal sudah ada di sebelumnya itu Nabi Musa bisa ngidupin orang mati. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim Pak, pernah menghidupkan apa namanya tuh hewan-hewan yang sudah dicacak-cacak. Kemudian dipanggil tuh hewan, jadi lagi hewan biasa. Nabi Uzair pernah bertanya kepada Allah. Kata Nabi Uzair, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 259 kalau tidak salah. Au kalladzi marra 'ala qaryati wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'athahu qala kam labitha qala labithu yawman aw ba'da yawm qala bal labitha mi'ata 'am fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Panjang ayatnya ini. Ini Nabi Uzair ya ceritanya. Nabi Uzair itu nabi setelah Nabi Musa jauh. Dia hafal kitab Taurat. Dia naik keledai, bawa minuman susu, bawa makanan buah-buahan. Dia punya anak ditinggalkan. Dia mengelalana di padang pasir.
Sampailah dia di satu kampung. Aukala dia atau seperti orang maro yang lewat ala qaryatin di satu kampung. Wahia khawiyatun ala urusyiha. Kampung itu sudah pada berjatuhan rumah-rumah, apa atap-atap rumahnya. Menandakan bahwa kampung itu sudah lama ditinggalkan oleh penduduknya. Ternyata penduduknya pada mati. Ada yang mati di jalan, ada yang mati di dalam rumah. Tidak dikuburin, Pak. Rupanya mungkin ada orang yang sengaja masuk ke situ, dibabat habis tuh orang pada mati. Ya, sementara pohon-pohonannya masih rindang biasa. Lalu Nabi Uzair berkata, ya, apa kata Nabi Uzair? Anna yuhyi, anna bagaimana caranya? Yuhyi menghidupkan Allah. Yuhyillahu ba'da mautih. Setelah ini pada mati itu bagaimana caranya? Bukannya dia itu tidak percaya bahwa setelah kematian ada hidup lagi, bukan, tapi cara. Caranya kayak apa ya Allah? Tidur dia, begitupun keledainya diikat di satu pohon, dia tidur, berapa tidurnya? Mi'ata amin. Mi'ata itu 100 am, itu tahun. Lama nggak coba? Itu 100 tahun lama. Di situ dilalahnya nggak ada yang bangunin. Dan anehnya, beliau tidur di situ itu seolah-olah mati. Karena kukunya nggak tambah panjang, jenggotnya nggak dapat tambah panjang, kumisnya nggak. Ya. Kalau orang 100 tahun kalau misal hidup ya, kan mestinya itu panjang tuh jenggot. Dia enggak di situ. Begitu dia bangun, ditanya malaikat, kam labista, kam berapa lama labista kamu tinggal di sini? Dia menyangka yauman, sehari, atau ba'da yaum, kan setengah hari. Ya. Apa kata malaikat Jibril? Bal labista mi'ata am. Uzair, kamu tinggal di situ 100 tahun. Kaget dia. Lihat, fangdur ila himarika. Kau lihat himar kamu. Keledainya, Pak, dilihat. Itu sudah jadi tulang, numpuk di situ. Fangdur ilal idomi. Lihat, kaifa bagaimana nungshizuha. Allah nyusun kembali si tulang-tulang itu. Ya, thumma naksuha lahma. Kemudian Allah pakaikan kepada tulang-tulang itu lahman daging. Itu datang, Pak. Tulang-tulang disusun, kemudian datang otot-ototnya, tulang-tulangnya, apa yang lain-lainnya, dagingnya, sampai akhirnya datang pula bulunya, datang pula kulitnya, dan hidup lagi. Bunyi. Sujud kepada Allah. 100 tahun pertanyaan dia dulu, dijawab sekarang. Bahwa bagi Allah mudah. Ya. A'lamu, kata Nabi Uzair, annallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau begitu saya tahu, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Pulang ke kampungnya, Pak, sudah 100 tahun. Anaknya yang tadinya umurnya 10 tahun, kan 110 udah buta. Anak saya mana? Anak saya mana? Nyariin anak. Ya anaknya udah buta, bapaknya masih muda. Kira-kira 30 atau 40 tahun. Ini ada ceritanya, Pak. Kalau memang bapak itu adalah Uzair, coba bacakan kitab Taurat. Apa dia? Kalau memang bapak itu Nabi Uzair, tolong saya ini udah apa tidak melihat lagi, sembuhkan. Disembuhkan. Kalau memang bapak itu Nabi Uzair, saya ingin melihat di belakang kata emak, di belakang itu ada tanda hitam. Dibuka bener, Pak. Pelukan itu anak sama bapak tuan, anak. Bapak, lu yang bapak, gua yang anak. Mestinya. Nah itu ada, Pak. Itulah makanya orang-orang Bani Israel menisbatkan bahwa waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Bani Israel menyatakan bahwa Uzair itu anaknya Allah. Ada sebagian keyakinan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwa Uzair itu anaknya Allah. Sebagaimana orang-orang Nasrani menyatakan bahwa Nabi Isa adalah anaknya Allah. Kita lanjutkan, Pak. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dan apakah yang ada di tangan kamu itu, wahai Musa? Di tangan kananmu itu apa? Nabi Musa ke sana itu membawa tongkat.
Ewa matil kama khudatun biyaminika, apa yang kau pegang di tangan kananmu itu Musa. Emang Allah nggak tahu Pak, Nabi Musa bawa tongkat? Tahu. Apa maksudnya kau nanya? Supaya meyakinkan bahwa itu adalah tongkat. Kayak tukang sulap begini Pak, tukang sulap. Bapak-bapak, ini adalah kantong. Kantong itu tidak ada isinya Kak. Ya tahu. Tapi kenapa disebutin? Untuk meyakinkan bahwa kantong itu tidak ada isinya. Allah pun begitu nanya, Musa, apa yang ada di tangan kananmu Musa? Ya Nabi Musa menjawab dong. Kalau dia menjawab, iya asoya, itu adalah tongkatku ya Allah. Atawakka'u alaiha, yang aku bertumpu di atas tongkat itu, wa ahusyu, dan aku apa tuh ya, merontokkan daun-daun biha, dengan tongkat itu, ala ghanami, atas kambing-kambingku. Waliya, dan bagiku ya Allah, ini tongkat, fiha, di dalam tongkat, ma'aribu ukhra, ada kebutuhan-kebutuhan lain. Ya, seperti halnya orang bawa tongkat itu kan kebutuhannya banyak. Satu, buat kalau jalan itu dia apa namanya, i'timad lah, berpegangan kepada itu. Yang kedua, apalagi Nabi Musa itu pengangon kambing. Sekali lagi, tongkat Nabi Musa itu berasal dari Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib dari Nabi sebelumnya, yang akhirnya mutawasil atau sampai kepada Nabi Adam. Tongkat itu tongkat Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Dari surga. Ketika beliau dari surga, beliau diusir oleh Allah, beliau bawa salah satu dahan pohon yang di surga. Lalu dikasih anaknya, ya, Nabi Sis, kasih anaknya Nabi Idris, kasih anaknya Nabi Nuh, terus sampai kepada Nabi Syu'aib. Ketika dari Nabi Adam sampai Nabi Syu'aib itu tongkat biasa-biasa baik. Tidak ada keanehan. 5 menit. Berarti udah waktunya. Wiswayai. Ini sampai ayat mana ini tadi? Sampai tongkat ya Pak ya? Sampai tongkat. Nanti tongkatnya diapain? Nah baru Nabi Musa tercengang. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya begini, Pak. Kita jangan bertanya-tanya tentang Allah di mana. Yang penting adalah siapkan ibadah terbaik kita untuk nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah-perintah Allah kita berusaha laksanakan, apalagi ini bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ada satu kewajiban kita, yaitu puasa, laksanakan. Walaupun kita kegiatannya sibuk bagaimanapun, ya, laksanakan, Pak. Yang kedua, taraweh. Kalau bisa itu jangan ditinggalkan. Walaupun ini sunnah, karena adanya cuma bulan Ramadan, di bulan lain nggak ada. Ya, lalu amalan-amalan lainlah seperti kita banyak-banyak baca banyak sedekah dan lain sebagainya. Baik, demikianlah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan pembacaan tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.